penulisan karya ilmiah. Ya. Jadi kuliah ini kan selain tentang metode penelitian, juga kita akan belajar tentang penulisan karya ilmiah, ya, atau laporan dari penelitian kita tersebut. Dan ini adalah bagian-bagian ya secara apa namanya dasar saja dalam sebuah laporan penelitian. Pertama ada introduction atau pendahuluan, kemudian juga ada literatur review ataupun kajian pustaka dalam bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau yang introduction tadi, pendahuluan tadi itu memperkenalkan tentang latar belakang, maksud, tujuan, dan permasalahan, termasuk juga ada sedikit tentang apa namanya metode ya yang digunakan. Kemudian di literatur review ini, kajian pustaka ini tentunya kita menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang dilakukan, ya, karya ilmiah yang sudah ada, dan kita bisa buat kesimpulannya sehingga kita bisa menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan yang ada saat ini tentang topik penelitian yang kita teliti gitu. Jadi bagaimana penelitian kita ini penting karena kesimpulan-kesimpulan yang ada pada penelitian sebelumnya. Kemudian juga metode ya. Jadi tadi bagian dari karya ilmiah adalah introduction, pendahuluan, literatur review atau kajian pustaka, kemudian ada metode. Ini menjelaskan tentang metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data dan untuk menganalisis data juga gitu. Dan juga kita bisa sampaikan tentang masalah-masalah, kemudian apa yang kita lakukan dalam hal mengumpulkan data dan dalam hal juga menganalisis. Jadi ini prinsipnya bahwa kalau kita membuat karya ilmiah atau laporan penelitian, ya ini sudah kita lakukan gitu. Jadi ini kita tinggal menjelaskan atau menulis kembali, membuat kesimpulan dari catatan-catatan penelitian kita sebelumnya. Ya, jadi kita harus, ini di sini ada catatannya bahwa kita harus tetap memperhatikan tujuan dari penelitian, kemudian kita mencatat semua dan menyimpan semua catatan tentang apa yang kita lakukan dan kenapa dan apa yang terjadi. Dan juga kita harus mengingat siapa yang akan kita kepada siapa laporan penelitian ini akan kita berikan, atau kita di mana akan kita publikasikan laporan karya ilmiah ini. Nah, tadi introduction, literatur review, kemudian metode, yang selanjutnya adalah results and discussion atau hasil dan diskusi. Jadi hasil dari pengumpulan data tadi dan analisisnya apa? Ya, hasilnya begini. Ya. Dan kemudian itu kita jelaskan dulu lebih secara apa adanya ya, belum kita tambah-tambahi. Wah, hasilnya ternyata bangunan ini masih layak untuk digunakan. Nah, kemudian setelah kita sampaikan itu, baru pada tahap selanjutnya kita buat sebuah pernyataan sendiri dari yang kita pahami ya. Itu yang disebut diskusi, ya kan? Jadi bangunan ini masih layak ditinggali ya, karena ternyata kondisi strukturnya masih bagus gitu kan, atau detail atau penghawaannya masih bagus, sangat bagus dan sebagainya. Jadi ini ada tambahan-tambahan yang kita lakukan. Dan yang selanjutnya, dari semua tadi kita harus tulis yang disebut dengan conclusion atau kesimpulan. Jadi apakah pertanyaan penelitiannya sudah terjawab, ya kan? Dan sampai sejauh mana tujuan penelitian itu telah tercapai, gitu kan? Terus apa yang kita pelajari, terus bagaimana hasil ini bisa digunakan, dan kira-kira apa yang masih bisa kita lakukan berikutnya untuk penelitian berikutnya, apa kekurangannya. Jadi ini kita sampaikan juga kekurangannya, kemudian nanti bisa kita perbaiki pada penelitian yang selanjutnya. Nah, ini semacam gambaran umum ya, format yang umum juga, tapi untuk proposal riset ya. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah
untuk laporan penelitian atau karya ilmiah ya yang berdasarkan penelitian ya. Jadi itu dibuat, disusun terakhir setelah penelitian itu selesai ya. Tapi kalau proposal riset atau proposal penelitian itu dibuat sebelum ya. Nah, ini sama-sama penting karena kita misalnya harus meyakinkan pemberi tugas atau meyakinkan dosen dalam konteks perkuliahan ini apakah penelitian kita layak dilakukan atau tidak ya. Kalau kita meyakinkan pemberi tugas misalnya dalam rangka untuk mendapatkan pendanaan ya. Tapi kalau dalam konteks perkuliahan atau di kampus itu untuk mendapatkan persetujuan terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Jadi harus kita tentukan dulu judulnya, bagaimana abstrak. Abstrak itu adalah semacam kesimpulan, tapi harus lengkap. Jadi harus disampaikan juga tentang latar belakang, kemudian maksud tujuan tadi secara singkat juga, ya kan? Tidak hanya sekedar hasilnya saja, tapi lebih bersifat menyeluruh, ya. Sampai kemudian metode juga harus dijelaskan, kemudian hasilnya juga harus dijelaskan. Jadi ini seperti bentuk singkat daripada laporan ataupun penelitian kita nantinya gitu. Ya. Misalnya kita biasanya membuat karya ilmiah itu biasanya kurang lebih 4 halaman. Nah, kalau abstrak ini biasanya cuma sekitar 1 paragraf ya, saya 200 karakter dan sebagainya gitu. Jadi sangat singkat. Kemudian ada latar belakang ya. Latar belakang itu bisa berupa pendahuluan, state of the art itu maksudnya kondisi yang terjadi saat ini tentang topik tersebut. Kemudian juga ada pertanyaan penelitian, ada hipotesis, jawaban sementara. Kalau masih ingat tentang hipotesis itu jawaban sementara terhadap permasalahan kita, jawaban versi kita gitu kan yang harus kita buktikan setelah kita melakukan penelitian. Kemudian juga ada tujuan dan keutamaan dari penelitian kita. Nah, kemudian sama seperti tadi ada studi literatur juga, kemudian ada metode penelitian juga. Nah, ini tapi baru rencana, belum dilakukan. Dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Yang tadi juga ada daftar pustaka, lupa ditulis sepertinya. Jadi judul, abstrak atau singkatan atau ringkasan dari semua yang ingin kita lakukan dalam penelitian ini. Kemudian ada latar belakang, ada studi literatur, metode penelitian, dan daftar pustaka. Ini bagian dari proposal riset. Nah, ini tambahan saja bahwa kalau judul itu biasanya harus ringkas. Ya macam-macam sih, bisa tidak lebih dari 20 kata, bisa ada dalam batasan karakter dan sebagainya. Nah, tapi intinya harus ringkas dan mudah dimengerti. Kemudian juga mencerminkan keseluruhan pekerjaan yang dilakukan, ya, terutama tentang tujuannya, metodenya, dan hasilnya. Dan harus bombastis gitu, harus menarik begitu ya istilahnya, sehingga orang tertarik untuk membacanya begitu. Ini contohnya saja ya, judul 1 dan judul 2 gitu. Nah, abstrak nih, ini tadi satu-satu kita bahas ya. Kalau judul ini tadi seperti ini, abstrak itu miniatur dari latar belakang, dan sebenarnya tidak hanya latar belakang tapi seluruhnya juga gitu. Dan ditulis terakhir ya, jadi setelah ini kalau kita bicara tentang penelitian ya, bukan proposal ya, tapi kalau penelitian itu memang ditulis paling terakhir ya. Ketika kita sudah dapatkan hasil dan kesimpulan, itu harus kita rangkum dalam beberapa kalimat ini yang kita sebut sebagai abstrak. Tapi kalau dalam hal ketika kita ingin membuat proposal riset, yaitu harus kita tulis juga paling awal juga begitu ya. Ringkas, padat, alur logikanya sistematik, 200-300 kata, bukan karakter tapi 200-300 kata. Ini isinya kurang lebih ada masalah umum, ada formulasi masalah dan fokus penelitian, ya batasan penelitiannya, kemudian tujuan penelitian dan metode penelitiannya, dan juga sedikit hasilnya. Itu tadi tentang judul dan abstrak. Ini saya tambahkan khusus karena memang yang paling sulit biasanya dalam membuatnya yang dalam kondisi yang baik gitu.